Berjumpa kembali dengan saya, Sam, teolog Protestan Karismatik di BFM Channel ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Pada kesempatan ini, saya akan share pengajaran dengan tema hoax, Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus masuk surga. Jadi tema kita pada kesempatan ini adalah hoax, Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus masuk surga. Saya mulai dengan opening statement saya. Sekitar 2 tahun yang lalu kita dihebohkan oleh pernyataan seorang YouTuber Kristen dengan nama akun Sang Debaters yang menyatakan bahwa Yudas Iskariot tidak masuk neraka tetapi masuk surga. Nanti bisa saudara lihat link videonya di kolom deskripsi. Nah, Sang Debater menyatakan bahwa Yudas tidak masuk neraka tetapi masuk surga dengan 3 alasan. Yang pertama, katanya Yesuslah yang memilih Yudas untuk peran pengkhianatan. Yang kedua, dia katakan Yesus sendiri yang berkata bahwa 12 murid akan duduk di tahta bersama dengan dia untuk menghakimi 12 suku Israel. Ayat rujukannya Lukas 22 ayat 30. Kemudian dia juga menambahkan alasan ketiga bahwa Yudas bunuh diri terlebih dahulu. Tetapi Yesus sudah mengampuni Yudas sehingga Yudas tidak berdosa lagi. Ayat rujukannya Lukas 23 ayat pasal 23 ayat yang ke-34. Nah, berbagai tanggapan baik yang pro maupun kontra, pro yang menuju Yudas masuk surga dan kontra yang menolak atau tidak menyetujui bahwa Yudas masuk surga telah diberikan. Namun ada juga selain pro dan kontra ada juga yang bersikap apatis, artinya tidak mau tahu. Ya. Nah, saya pada kesempatan akan memberikan 7 fakta Alkitab atau argumen alasan mengapa Yudas Iskariot tidak masuk surga. Maka dengan memberikan 7 fakta tersebut di dalam video edukatif ini, saya menempatkan diri berada pada posisi yang kontra berlawanan dengan pandangan yang menyatakan bahwa Yudas Iskariot masuk surga. Dan menyatakan dengan tegas bahwa pernyataan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus masuk surga adalah hoax. Jadi sekali lagi saya dengan tegas mengatakan bahwa pernyataan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus masuk surga itu adalah hoax. Sebelum saya memberikan 7 fakta atau 7 fakta Alkitab mengenai Yudas yang tidak masuk surga, ya, ada baiknya saya ingin menjelaskan dulu siapa Yudas Iskariot. Jadi saya akan memberikan profil singkat dari Yudas Iskariot. Yudas Iskariot adalah salah satu dari 12 murid Yesus yang namanya selalu disebut paling akhir dalam semua daftar Alkitab. Misalnya di Matius 10 ayat 1-4, Markus 3 ayat 16-19, Lukas 13 ayat yang ke-16 sampai 19. Kecuali di Kisah Para Rasul 1 ayat 12-13, di mana namanya tidak ada sama sekali dalam daftar tersebut. Yudas dikenali dan dicela dengan secara universal karena pengkhianatannya kepada gurunya sendiri, yaitu Yesus. Karena itulah setiap kali kita membaca Alkitab, kita akan menemukan kutipan pernyataan tentang dirinya, yaitu sebagai pengkhianat. Nama Yudas sendiri adalah bentuk dari kata Judah yang berarti Yahweh memimpin. Yang mengindikasikan bahwa ketika ia lahir, orang tuanya mempunyai harapan yang besar bahwa ia akan dipimpin Tuhan. Namun ironinya dari nama ini adalah bahwa tidak seorang pun yang pernah lebih jelas dipimpin oleh setan dibandingkan Yudas. Nama keluarganya adalah Iskariot, menegaskan wilayah asalnya. Nama keluarga ini didapat dari istilah Yahudi Is yang berarti manusia dan dari sebuah kota, dan nama sebuah kota Keriot yang berarti orang dari Keriot. Jadi Yudas Iskariot ya itu berarti orang yang berasal dari Keriot. Jadi Yudas mungkin berasal dari Keriot Hezron. Ini bisa kita bandingkan dengan ayat misalnya di Yosua 15 ayat 25. Sebuah kota kecil di sebelah Yudea. Ia adalah satu-satunya rasul yang tidak berasal dari Galilea. Yudas Iskariot ini biasa-biasa saja sebetulnya dalam setiap hal, sama seperti murid-murid lainnya. Tidak ada yang luar biasa atau berlebihan dari Yudas, seorang Yudas. Karena itulah ketika Yesus bernubuat bahwa salah seorang di antara murid-muridnya akan mengkhianatinya, tidak seorang pun dari ke-11 murid lainnya yang mencurigai Yudas. Matius 26 ayat 22 dan 23. Kelihatannya Yudas begitu lihai dalam kemunafikan sehingga tidak seorang pun mencurigainya. Tetapi Yesus mengetahui isi hatinya dari sejak awal. Ini bisa kita lihat dari pernyataan Injil Yohanes di Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-64.
Nah, Yudas bertugas sebagai bendahara para rasul, dan sedikitnya pada suatu kesempatan ia menunjukkan sifat kikirnya terhadap pekerjaan mereka. Ketika sebagai contoh, misalnya ketika seorang wanita bernama Maria datang untuk mengurapi kaki Yesus dengan minyak yang mahal harganya, Yudas mengeluh. Dia berkata begini, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Yohanes pasal 12 ayat 5. Yohanes memberi komentar kemudian bahwa Yudas berkata demikian bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Yohanes pasal 12 ayat yang ke-6. Nah, ketika para rasul makan bersama untuk terakhir kalinya dengan Yesus, Tuhan kita, Yesus Kristus menunjukkan bahwa ia sudah tahu dirinya akan dikhianati. Dan ia menyebut Yudas sebagai pelakunya. Yesus mengatakan kepada Yudas, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Yohanes 13 ayat 27. Nah, meskipun demikian, murid-murid lain tidak curiga. Tidak curiga tentang apa yang sesungguhnya akan diperbuat Yudas. Yohanes melaporkan bahwa karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau perayaan Paskah. Yohanes 13 ayat 28 sampai 29. Para pakar mengemukakan beberapa teori mengenai alasan pengkhianatan Yudas. Sebagian dari mereka berpikir bahwa Yudas merasa sakit hati ketika Yesus menegur dia waktu ia mencela perempuan yang mengurapi Yesus. Yang lain lagi berpikir bahwa Yudas melakukan hal itu karena tamak akan uang yang ditawarkan oleh musuh-musuh Yesus. Lukas dan Yohanes hanya mengatakan bahwa iblis yang mendorong perbuatan Yudas. Lukas 22 ayat 3, Yohanes 13 ayat 7. Sementara Matius menceritakan bahwa Yudas menyesal dan berusaha untuk mengembalikan uang itu kepada para penangkap Yesus. Dikatakan, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantungkan diri. Matius 27 ayat yang ke-5. Nah, setelah sekilas meninjau profil Yudas Iskariot, selanjutnya saya akan memberikan 7 fakta Alkitab yang menjadi alasan mengapa Yudas Iskariot, si pengkhianat itu, tidak masuk surga. Dan berdasarkan fakta-fakta yang disertai serangkaian argumen teologis biblikal tersebut, maka saya dengan tegas menyatakan bahwa Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus masuk surga itu adalah hoax. Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus masuk surga itu adalah hoax. Ya. Nah, fakta pertama, Yudas Iskariot tidak percaya dan tidak pernah percaya sampai akhir hidupnya. Ayat rujukannya Yohanes 6 ayat 64. Jadi ini fakta pertama. Yudas Iskariot tidak percaya dan tidak pernah percaya sampai akhir hidupnya. Yohanes 6 ayat 64. Kisah tentang awal panggilan Yudas mengikuti Yesus tidak tercatat. Kisah tentang awal panggilan Yudas mengikuti Yesus memang tidak tercatat di dalam Alkitab, tidak ada catat dalam Alkitab. Namun jelas bahwa ia mengikuti Yesus dengan kemauannya sendiri. Ia hidup pada masa-masa di mana pengharapan akan kedatangan Mesias yang dinanti-nantikan semakin meningkat. Jadi ketika ia mendengar tentang Yesus, ya, Yudas ini mendengar tentang Yesus, kabar berita tentang Yesus, ia pasti sudah yakin bahwa ini adalah Mesias yang sejati itu. Nah, seperti ke-11 rasul lainnya, Yudas meninggalkan semua kegiatan lainnya di mana ia pernah terlibat dan mulai mengikuti Yesus sepenuh waktu. Yudas bahkan tetap bersama Yesus ketika murid-murid yang kurang setia mulai meninggalkan kelompok hidup. Namun walaupun Yudas telah menyerahkan hidupnya untuk mengikuti Yesus, tetapi ingat, perhatikan, ia tidak pernah menyerahkan hatinya kepada Yesus. Ia tidak percaya dan tidak pernah menjadi orang percaya seumur hidupnya. Artinya, ia belum pernah mengalami keselamatan dalam hidupnya. Dalam Yohanes pasal 6, Yohanes dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 63 sampai 71 menulis demikian. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antara kamu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Jadi Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu? Yang 12 ini. Namun seorang di antara kamu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas anak Simon Iskariot.
Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Sekali lagi, Yudas memang mengikuti Yesus. Tetapi ia tidak pernah menyerahkan hatinya kepada Yesus. Alkitab mengatakan sebab dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ini adalah syahdat dalam kekristenan. Roma 10 ayat 9. Sebab dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Yesus sudah mengetahui bahwa iman tidak ada di dalam beberapa orang, termasuk Yudas yang mengikutinya. Tersirat dari frase ou pisteo sin. Ou pisteo sin. Yohanes 6 ayat yang 64. Namun kepada Yudas dikatakan bahwa Yudas bukan hanya tidak percaya. Yudas bukan hanya tidak percaya. Tetapi melalui frase me pisteoten, menunjukkan bahwa Yudas memang tidak akan pernah percaya. Bahkan Yudas disebut sebagai paradoson. Kata Yunani paradoson itu artinya menyerahkan, yang lebih tepat diterjemahkan yang mengkhianati. Yudas disebut paradoson atau orang yang mengkhianati. Dengan demikian merupakan pemikiran salah jika menganggap Yudas masuk surga tanpa memiliki iman yang menyelamatkan dalam hatinya. Yudas tidak pernah memiliki iman yang menyelamatkan dalam hatinya. Dari sejak pertama dia mengiringi Yesus sampai dia mati bunuh diri. Yudas kelihatannya memang mengikuti Yesus karena hasrat untuk mendapatkan keuntungan, egois, ambisi duniawi, keserakahan, dan ketamakan. Ia merasakan kuasa Yesus dan ia ingin kuasa seperti itu untuk dirinya sendiri. Ia tidak tertarik pada kerajaan surga sebenarnya. Ia tidak tertarik pada kerajaan surga. Demi keselamatan dan demi Kristus, sama sekali tidak tertarik akan hal-hal seperti itu. Ia hanya inginkan ambisi terpenuhi, keserakahan, ketamakan, dan kekuasaan. Yudas kelihatannya hanya tertarik pada apa yang dapat diperoleh dari kuasa itu. Kekayaan, kuasa, dan prestis yang membakar ambisinya. Jadi ia memilih mengikut Yesus sekalipun sulit dan tetap bertahan untuk menjadi lebih munafik lagi dalam upaya untuk menyembunyikan realita tentang dirinya yang sesungguhnya, yaitu si pengkhianat. Yesus sendiri tahu dan mengenal hati Yudas Iskariot, sebagaimana dijelaskan dalam teks tersebut. Yesus tahu bahwa Yesus mengetahui sampai pada pemikiran-pemikiran Yudas yang terdalam. Yesus tahu Yudas itu curang dan penipu. Yesus tahu rahasia persekongkolan Yudas dengan para imam yang mencapai puncaknya dalam pengkhianatan. Yohanes pasal 18 ayat yang ketiga dan 5. Bahkan Yesus tahu bahwa ciuman Yudas di Taman Getsemane itu adalah tanda yang telah disepakati Yudas dengan imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi agar para prajurit dapat mengenali Yesus dan akhirnya menangkap Yesus. Matius 26 ayat 48 sampai 50. Nah, tindakan pengkhianatan Yudas bukanlah hasil dari dorongan hati yang tiba-tiba pada peristiwa perjamuan terakhir itu, melainkan merupakan adegan akumulasi, adegan puncak dalam sebuah karir panjang penuh penipuan dan pengkhianatan, ambisi dari sebuah keserakahan. Itu yang pertama. Sekarang fakta yang kedua. Posisi dan kedudukan kerasulan Yudas Iskariot sudah digantikan oleh Matias. Ayat rujukannya di Kisah Para Rasul 1 ayat 16 sampai 26. Yesus telah berjanji bahwa ke-12 rasul akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Lukas pasal 22 ayat 30. Kemudian Matius 19 ayat 28. Jelas Yesus berjanji formasi rasul-rasul sudah ditetapkan. 12 rasul memiliki formasi yang akan menghakimi 12 suku Israel. Jadi formasi rasul-rasul itu ada 12 rasul. Dan Yesus berjanji untuk mereka rasul-rasul akan duduk di atas tahta untuk menghakimi 12 suku Israel. Ayatnya tadi Lukas 22 ayat 30, Matius 19 ayat 26. Nah, nubuat Yesus dalam ayat-ayat tersebut diklaim oleh orang-orang tertentu termasuk sang debaters sebagai bukti bahwa Yudas Iskariot tidak mungkin ke neraka karena ia telah diampuni dan berada di surga untuk mengenal penuh. Jadi ayat-ayat itu tadi digunakan. Ayat nubuatan mengenai para rasul yang dijanjikan. Maaf. Ayat nubuatan dari Yesus yang menjanjikan ke-12 rasul akan duduk di atas tahta untuk menghakimi 12 suku Israel itu dijadikan oleh sang debaters ya, sebagai klaim bahwa Yudas tidak akan masuk neraka tapi masuk surga karena dia telah diampuni dan berada di surga untuk menanggung beban. Nah, tetapi dengan jelas bahwa menurut Lukas, catatan Lukas dalam Kisah Para Rasul 1 16 sampai 6, posisi kerasulan Yudas itu telah digantikan oleh Matias.
Jelas sekali dalam catatan Lukas di dalam Kisah Para Rasul 1:16, posisi kerasulan Yudas dalam 12 formasi dari kerasulan itu telah digantikan oleh Matias. Perlu ketahui bahwa situasi yang dihadapi dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 26 adalah sementara mereka menunggu dimulainya misi pemberitaan Injil mereka kepada dunia, ada jabatan yang kosong yang tidak terisi, itu jabatan kerasulan yang ditinggalkan Yudas. Jadi formasi 12 jabatan dalam kerasulan ini harus diisi. Yudas sekarang telah meninggalkan jabatan kerasulan itu dan jabatan kerasulan kosong. Nah, masalahnya sini bukan karena Yudas sudah mati. Maka jabatan kerasulan terus diganti, bukan itu persoalannya. Sekali lagi, persoalannya bukanlah karena Yudas mati, maka jabatan kerasulan yang kosong ditinggalkan sudah diganti. Itu bukan masalahnya. Jabatan kerasulan itu diganti ialah karena memang Yudas tidak berhak atas jabatan itu. Karena pengkhianatannya. Faktanya begini, Yakobus anak Zebedeus juga mati. Tapi jabatan kerasulan Yakobus tidak digantikan oleh siapapun. Dalam Kisah Rasul 12 ayat 2. Para rasul percaya pada kebangkitan orang mati nanti, sehingga dalam pandangan mereka, Rasul Yakobus masih dapat menempati tahta itu loh. Tapi kematian Yudas, para rasul tidak ada sama sekali menganggap bahwa Yudas akan dibangkitkan dan duduk di atas tahta itu. Maka jabatan kerasulan itu harus digantikan. Nah, demikian juga dengan semua rasul lainnya yang termasuk dalam formasi 12 rasul juga mati. Tetapi kita tidak menemukan bukti Alkitab bahwa jabatan kerasulan mereka diganti oleh orang lain dalam formasi 12 rasul itu. Hanya Yudas lain disebutkan dalam Alkitab, jabatan kerasulannya digantikan dan penggantinya adalah Matias. Nah, apa yang terjadi dengan Yudas adalah bahwa dengan mengkhianati Yesus, ia telah kehilangan tempatnya sebagai seorang rasul dalam formasi 12 rasul Kristus. Sehingga dengan demikian posisi tersebut perlu digantikan. Nah, ada orang-orang yang berpendapat bahwa Paulus adalah pengganti yang dipilih Allah untuk menggantikan Yudas. Ini pendapat yang tidak benar, ini pendapat yang keliru. Paulus bukan pengganti Yudas, ya. Jelas atas ilham dan dorongan Roh Kudus, ya, Matiaslah yang ditetapkan sebagai pengganti Yudas. Nah, orang-orang ini yang menganggap bahwa Paulus menggantikan Yudas, menganggap bahwa keputusan yang diambil para rasul menggantikan kedudukan Yudas dengan Matias merupakan tindakan yang ceroboh. Tentu saja sekali lagi pendapat tersebut salah. Ya, karena Alkitab menjelaskan mereka keputusan Roh Kudus. Dan itu adalah tindakan yang dapat diterima bahwa Matias menggantikan Yudas dalam formasi 12 rasul. Ya. Jadi pendapat seperti itu tidak mungkin dan jelas hanya spekulasi saja. Ya, kalau menyatakan bahwa Rasul Paulus itu ditentukan untuk menggantikan Yudas. Kenapa saya katakan pendapat itu tidak mungkin dan hanya spekulasi? Yang pertama, karena salah satu kualifikasi yang dinyatakan oleh para rasul ya, sebagai pengganti Yudas adalah orang yang telah bersama Yesus sepanjang perjalanan pelayanannya di dunia. Artinya paling tidak orang itu bersama dengan Yesus selama 3 tahun atau 3,5 tahun selama Yesus melakukan pelayanan. Kisah Para Rasul 1 ayat 21 sampai 22. Di situ kualifikasinya. Faktanya apa? Meskipun banyak murid-murid lain yang mengikuti Yesus selain 12 rasul, Paulus jelas bukan merupakan salah satu dari orang yang mengikuti Yesus selama hidupnya. Paulus itu menjadi pengikut Yesus setelah Yesus naik ke surga. Karena itu untuk kualifikasi ini Paulus jelas tidak memenuhi syarat. Yang kedua, tugas ke-12 rasul itu difokuskan pada ke-12 suku Israel. Hal ini berarti fokus mereka adalah misi Kristen Yahudi dan akan tetap demikian. Sedangkan Rasul Paulus adalah rasul yang besar bagi bangsa bukan Yahudi. Ayat rujukannya Galatia 2 ayat 7 sampai 10. Yang ketiga, Paulus dalam surat-suratnya tidak pernah mengklaim dirinya sendiri sebagai bagian dari formasi 12 rasul. Tidak pernah, tidak ada sama sekali Paulus mengklaim diri sebagai salah satu dari dalam formasi dari 12 rasul. Tidak. Sebaliknya mempertahankan keunikan kerasulan sendiri. Kerasulannya berbeda dan tidak selaras dengan ke-12 rasul. Dia adalah rasul bagi orang-orang bukan Yahudi. Sementara ke-12 rasul adalah rasul bagi orang-orang Yahudi. Nah, yang keempat, ya, Paulus mengenal beberapa rasul lainnya, misalnya Yakobus, Galatia 1:16-19, dan Andronikos dan Yunias, Roma 16:7. Jadi meskipun semua 12 murid Yesus adalah rasul, tidak semua rasul termasuk dalam 12 murid Yesus. Maka saya katakan tadi, formasi 12 rasul itu khusus dan unik. Nah, ke-12 murid Yesus memiliki peran unik, dan ke-11 murid benar-benar menyadari bahwa diperlukan kualifikasi yang unik untuk mengisi tempat ke-12 yang telah ditinggalkan Yudas. Maka dibuanglah undi atas ilham dan pimpinan Roh Kudus, kemudian Matias terpilih menggantikan Yudas. Jadi jelas formasi dalam 12 rasul, Yudas telah digantikan oleh Matias. Dan ini sah, valid.
Nah, bukan Rasul Paulus, tapi Matias. Nah, karena ada 2 orang memiliki kualifikasi untuk menduduki jabatan Rasul tadinya, menggantikan Yesus, maka mereka membuang undi untuk menentukan kehendak Allah atas kedua orang ini. Dan sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga terpilihlah Matias. Jadi Matias bukan hanya menggantikan jabatan kerasulan yang tinggalkan Yudas, tetapi juga merupakan bagian dari formasi 12 Rasul yang akan duduk bersama dengan Yesus di atas tahta untuk menghakimi 12 suku Israel. Itu. Nah, pola ini jelas. Karena salah satu dari 12 suku Israel juga digantikan. Yaitu suku Dan yang digantikan oleh suku Manase. Analogi Equel untuk mendukung pandangan penggantian kerasulan Yudas dalam formasi 12 Rasul itu adalah analogi digantinya suku Dan oleh Manase. Di dalam Wahyu 7 ayat 1-8 dijelaskan bahwa orang-orang yang benar-benar nyata yang terdiri, orang-orang yang benar-benar nyata secara literal, ya terdiri dari 144.000 orang Yahudi, 12.000 dari tiap-tiap 12 suku Israel yang Tuhan pilih dalam masa tribulasi untuk melayani dia. Nah, kedua suku inilah Yehuda, Ruben, Gad, Asher, Naftali, Manase, Simeon, Lewi, Isakar, Jebulan, Yusuf, Efraim, dan Benyamin. Nah, pendaftaran suku-suku ini tidak berarti apa-apa jika mereka bukan dimaksudkan untuk mewakili bangsa Israel secara khusus. Namun para pembaca Alkitab yang teliti ketika membaca daftar ke-12 suku Israel tersebut, yaitu munculnya nama Manase dan tidak adanya nama Dan dalam daftar tersebut. Nama Manase muncul tapi nama Dan tidak ada. Dengan kata lain, Dan telah digantikan dalam daftar itu dengan Manase. Yusuf mempunyai anak yang bernama Efraim dan Manase. Kita tahu itu. Yusuf mendapatkan berkat ganda dari ayahnya, yaitu Yakub. Kejadian 49 ayat 1-22. Jadi Efraim dan Manase ditambahkan ke dalam daftar tersebut, tetapi nama Efraim tidak muncul karena Yusuf menggantikan tempat Efraim. Dengan demikian keduanya tetap ada dalam daftar tersebut. Ini berbeda dengan suku Dan yang tidak ada dalam daftar tersebut. Nah, tidak adanya nama Dan dalam daftar tersebut menimbulkan berbagai pendapat spekulatif. Sebagai contoh, misalnya muncul pendapat umum yang menyatakan bahwa antikris akan muncul dari suku Dan. Itulah yang menyebabkan suku Dan tidak dimasukkan dalam pendaftaran suku-suku Israel dalam Wahyu 7 ayat 1-8 tersebut. Namun saya melihat bahwa tidak terdaftarnya suku Dan dalam daftar 144.000 orang Yahudi yang dimeteraikan tersebut lebih baik dianggap karena suku Dan ini adalah suku pertama yang murtad. Suku Dan ini adalah suku pertama yang murtad dengan meninggalkan wilayah yang ditunjukkan Allah dan berpaling kepada penyembahan berhala. Jelas di dalam Hakim-Hakim 1 ayat Hakim-Hakim 18 ayat 14-31, 1 Raja-Raja 11 ayat 26, kemudian 1 Raja-Raja 12 ayat 28-30 jelas di sana menarasikan bahwa suku Dan itu ada suku yang pertama kali berpaling ya kepada penyembahan berhala. Dan perhatikan, menurut Ulangan 29 ayat 18-21 mengharuskan dihapuskannya nama siapapun. Mengharuskan dihapuskannya nama siapapun yang memperkenalkan Israel pada penyembahan berhala. Jadi dalam daftar tersebut suku Dan digantikan oleh suku Manase, dan hal ini merupakan analogi Equel untuk formasi 12 Rasul Yesus, di mana Yudas Iskariot yang murtad, yang mengkhianati Yesus, digantikan posisinya oleh Matias dalam sebuah pemilihan melalui undi atas tuntunan dan pimpinan Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 16-26. Nah, kesamaan ini begitu jelas sehingga tidak dapat diabaikan begitu saja sebagai suatu kebetulan. Jadi dalam pewahyuan Allah yang bersifat progresif, sebagaimana Allah bisa menggantikan suku Dan dengan Manase, demikian juga Allah bisa menggantikan Yudas dengan Matias dalam pemerintahan di kerajaan Mesianik di masa yang akan datang. Tugas ke-12 Rasul ini adalah menghakimi ke-12 suku Israel. Bukan berarti para Rasul mendapatkan jabatan hakim. Mereka tetap adalah Rasul Yesus Kristus dalam formasi 12 Rasul Kristus. Itu tadi fakta yang kedua. Sekarang fakta yang ketiga. Yudas Iskariot dipilih untuk menggenapi nubuat pengkhianatan. Yohanes pasal 17 ayat 12. Di atas telah saya jelaskan, sementara beberapa murid mengundurkan diri, 12 rasul termasuk Yudas memilih untuk mengikuti Yesus. Yohanes 6 ayat 63-71. Di lain pihak, Yesus juga memilih 12 murid, termasuk Yudas. Kata Yunani, eklegomai, yang diterjemahkan dengan memilih dalam Yohanes 6 ayat 7 ini, menunjukkan bahwa Yesus sendirilah yang memang memilih ke-12 muridnya itu. Di sini ketegangan antara kedaulatan ilahi dan pilihan manusia dimanifestasikan dalam panggilan Yudas.
Sama seperti dalam panggilan rasul-rasulnya. Mereka semua memilih Yesus, tetapi Yesuslah yang lebih dahulu memilih mereka. Yohanes 15:16. Demikian juga Yudas ya, memilih untuk mengikut Yesus. Dan ia juga dipilih oleh Yesus, tetapi bukan untuk tujuan penebusan, melainkan untuk tujuan pengkhianatan, sebagaimana dikatakan Yesus dalam Yohanes 17 ayat 12. Selama aku bersama mereka, kata Yesus, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genap yang tertulis dalam kitab suci. Jadi peran pengkhianatan Yudas ini telah ditetapkan sebelum adanya dunia, dan bahkan dinubuatkan dalam perjanjian lama. Mazmur 41 ayat 10 merupakan salah satu ayat sensus pleneur, yakni bermakna ganda, yaitu pernyataan historis dan juga sekaligus nubuatan yang akan digenapi oleh Mesias, yaitu Yesus. Dalam ayat ini dikatakan, bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Yesus mengutip ayat tersebut, makanya saya sebut ini sebagai ayat sensus pleneur. Yesus mengutip ayat tersebut dalam Yohanes 13:18 dan berkata bahwa penggenapannya akan tiba saat ia dikhianati. Bandingkan Mazmur 55 ayat 13 sampai 15. Nah, lebih jauh. Alkitab bahkan mengatakan bahwa ketika Yesus memilih Yudas, ia tahu bahwa Yudas akan menjadi orang yang menggenapi nubuat pengkhianatan tersebut. Karena dikatakan supaya genap yang tertulis dalam kitab suci. Ayat yang kita baca tadi, Yohanes 17 ayat yang ke-12. Tetapi itu tidak berarti bahwa Yudas terpaksa melakukan apa yang dilakukannya, pengkhianatannya. Dia tidak terpaksa melakukannya. Tidak ada tangan yang tidak kelihatan yang memaksanya untuk mengkhianati Yesus. Ia bertindak bebas dan tanpa paksaan pihak luar. Ia bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Karena itulah Yesus berkata bahwa Yudas akan menanggung kesalahannya selama-lamanya. Ketamakan, ambisi, dan hasrat liciknya sendiri, keserakannya lah satu-satunya kekuatan yang mengendalikannya untuk mengkhianati Yesus. Lalu bagaimana kita merekonsiliasi pengkhianatan Yudas yang diramalkan dan ditetapkan sebelumnya dengan kenyataan bahwa ia bertindak atas kemauannya sendiri. Sementara di satu sisi kita tahu pengkhianatan Yudas diramalkan dan ditetapkan sebelumnya, dan kenyataannya pada di lain pihak kenyataannya bertindak atas kemauannya sendiri. Bagaimana kita merekonsiliasi hal seperti ini? Jawabannya tidak ada yang perlu direkonsiliasi. Kedua fakta tersebut tidak perlu direkonsiliasi karena fakta-fakta tersebut tidak kontradiktif, tidak bertentangan. Perhatikan, rencana Tuhan dan perbuatan jahat Yudas berjalan dengan sempurna. Yudas melakukan apa yang ingin dilakukannya karena hatinya jahat. Sementara itu Tuhan bekerja menurut keputusan kehendaknya yang berdaulat. Telah menetapkan sebelumnya bahwa Yesus akan dikhianati dan karena itu ia akan mati untuk dosa dunia. Efesus 1 ayat 11 jelas bicara tentang Allah mempunyai keputusan kehendak yang berdaulat. Yesus sendiri menegaskan kedua kebenaran tersebut dalam Lukas 22 ayat yang ke-22. Sebab anak manusia memang akan pergi. Berarti itu adalah kehendaknya, Yesus tahu. Ya. Seperti yang telah ditetapkan, perhatikan. Seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Ya. Jadi Tuhan menetapkan peristiwa-peristiwa yang menyebabkan Yesus akan mati. Sementara Yudas Iskariot melakukan perbuatan jahatnya menurut pilihannya sendiri. Dan tidak dipaksa oleh kekuatan eksternal manapun. Kedua hal itu memang benar. Kehendak Tuhanlah yang sempurna. Kehendak Tuhan yang sempurna dan maksud jahat Yudas berjalan bersama untuk mewujudkan kematian Yesus. Yudas melakukannya untuk maksud jahatnya, tetapi Tuhan merencanakan untuk kebaikan. Jadi tidak ada kontradiksi di sini. Nah, kebenaran ini tidak boleh dipakai untuk membenarkan perbuatan Yudas yang mengkhianati Tuhan. Tetapi untuk membuktikan bahwa perbuatan pengkhianatan Yudas tersebut jahat dan ia harus bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut. Namun miris, sang debaters justru gagal paham ketika ia menyatakan Yudas tidak bersalah dan justru menganggap Yudas berjasa. Padahal kita menyatakan sebaliknya, Yudas binasa akibat dari kesalahannya sendiri sesuai dengan nubuatan Alkitab. Sekarang yang keempat. Fakta yang keempat, Yudas Iskariot tidak pernah menerima pengampunan atas dosa pengkhianatannya. Menurut sang debaters, Yudas mati sebelum Yesus mengucapkan kata-kata pengampunan di kayu salib ketika Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka,
sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas 23 ayat 43. Ini adalah salah satu dari 7 perkataan Yesus saat ia berada di atas kayu salib. Ini adalah seruan permohonan Yesus untuk pengampunan orang-orang yang terlibat di dalam penyalipannya. Pertanyaannya, apakah itu termasuk Yudas di sini? Tidak dijelaskan. Jadi bisa ya, bisa juga tidak. Seandainya seruan pengampunan ini berarti bahwa semua orang yang terlibat dalam penyalipan Yesus diampuni, maka pertanyaan selanjutnya adalah dalam pengertian apa mereka diampuni? Menurut konteksnya, kata Yunani apim yang digunakan di sini menunjuk, ya, kata apim yang digunakan di sini menunjuk kepada seruan Yesus untuk membebaskan atau melepaskan orang-orang yang terlibat dalam penyalipan tersebut dari kesalahan mereka. Jadi dalam hal ini jika seandainya Yudas adalah orang yang mendapat bagian dalam pengampunan tersebut, maka yang diampuni adalah pengkhianatannya, tetapi bukan dosa ketamakan dan juga dosa pembunuhannya. Dalam hal ini, ia bunuh diri. Lagi pula pengampunan, perhatikan saya, doktrin kekristenan tentang pengampunan, jika memang Yudas telah diampuni karena dosa pengkhianatan ini, tidak secara otomatis menyatakan bahwa Yudas selamat dan tidak masuk surga. Mengapa? Karena pengampunan tersebut harus diterima dengan iman. Rasul Paulus dalam Roma 5 ayat 1 mengatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, pertanyaannya, di bagian mana atau di mana ada ayat yang mengindikasikan atau menjelaskan bahwa Yudas pernah menerima dengan iman pengampunan dari Yesus? Di bagian mana? Sang debaters tidak bisa menunjukkan hal itu. Sampai kapanpun tidak akan ketemu. Tidak ada sama sekali. Yang ada justru Yudas menyesali dosanya dan bunuh diri. Yesus memang sudah mengampuni semua orang yang terlibat dalam penyaliban itu. Tetapi tidak ada bukti bahwa Yudas secara pribadi telah menerima pengampunan itu. Tidak ada sama sekali. Mengapa? Secara logis, jika Yudas sudah menerima dengan iman pengampunan dari Allah, pengampunan dari Yesus, maka ia pasti tidak akan bunuh diri. Tidak akan bunuh diri kalau ia telah menerima pengampunan dari Yesus dengan iman. Faktanya apa? Tindakan Yudas bunuh diri bukan sekedar mengindikasikan, tetapi membuktikan Yudas belum bertobat dan belum pernah menerima pengampunan dari Yesus. Tidak ada iman yang menyelamatkan di dalam Yudas sampai akhir hidupnya. Ingat, satu-satunya syarat dalam seluruh Alkitab, dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, satu-satunya syarat bagi penerimaan keselamatan adalah iman kepada Yesus Kristus. Iman kepada Kristus inilah yang membuat orang yang tidak percaya berbalik kepada Allah dan meninggalkan dosa-dosanya. Dengan kata lain, iman menghasilkan pertobatan. Jadi alih-alih beriman dan bertobat dengan menerima pengampunan, Yudas justru mengakhiri hidupnya dengan cara yang tragis, bunuh diri. Bunuh diri inilah jalan pintas, jalan langsung Yudas ke neraka. Kenapa? Kenapa saya berani mengatakan begitu? Rasul Yohanes mengatakan dalam Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan api yang menyala-nyala oleh di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Nah, dari ke-8 kategori orang yang dilemparkan ke neraka atau Gehenna ini, setidaknya ada 2 kategori di mana Yudas termasuk di dalamnya, yaitu 1 tidak percaya dan 2 pembunuhan. Ia bunuh diri sendiri. Ini belum lagi penipuan dan pencurian yang ia lakukan terkait dengan uang kas yang ia pegang sebagai bendahara dari tim kerasulan Kristus. Kisah Yudas mati bunuh diri dengan cara gantung diri dicatat dalam Injil Matius pasal 27 ayat 5. Kemudian karena sesuatu hal talinya putus sehingga menurut Lukas dalam Kisah para Rasul 1 ayat 18 ia jatuh tertelungkup, perutnya terbelah dan semua isi perutnya tertumpah keluar. Kisah kematian Yudas ini akan semakin dipahami apabila kita mempelajari lokasi Hakaldama di lembah Himnon. Yudas menggantungkan dirinya, Matius 27 ayat 5, tepat di tepi tebing lembah Ben Hinnom. Dikatakan lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Kisah para Rasul 1 ayat 18. Jadi Matius menjelaskan caranya Yudas mati di Matius 27 ayat 5, yaitu gantung diri. Sedangkan Lukas menjelaskan dalam Kisah para Rasul pasal 1 ayat yang ke-18 menjelaskan kondisi Yudas ketika mati itu jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga isi perutnya keluar. Para imam kemudian atas nama Yudas membeli sebidang tanah yang disebut Hakaldama atau tanah darah. Kata membeli dalam Kisah para Rasul 1 ayat 18 adalah kata Yunani ekstesato
ekstesato yang tidak hanya bermakna transaksional, tetapi juga merupakan kata yang bermakna sindiran. Ini sesuai dengan pernyataan Rasul Petrus yang dicatat oleh Lukas, bahwa tanah Hakeldama itu dibeli Yudas dengan uang dari hasil upah pengkhianatannya yang jahat. Kisah Para Rasul 1:18. Di sini Petrus dengan jelas menyatakan bahwa pengkhianatan Yudas adalah suatu kejahatan. Jelas pengkhianatan Yudas adalah suatu kejahatan. Dan menariknya Rasul Petrus tidak sama sekali pernah sedikit pun menyinggung bahwa Yudas telah mendapatkan pengampunan. Tidak sama sekali. Makanya akhirnya jelas tujuan Petrus menyatakan itu pada keputusan akhirnya jabatan kedudukan Yudas dalam formasi 12 Rasul digantikan oleh Matias. Sekarang yang kelima. Fakta kelima. Yudas Iskariot disebut sebagai anak kebinasaan oleh Yesus sendiri. Yohanes 17 ayat 12 itu rujukannya. Tentang Yudas ini Yesus sendiri mengatakan demikian. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namaku. Yaitu namaku yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada satupun dari mereka yang binasa. Selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genap apa yang tertulis dalam kitab suci. Dua hal penting digarisbawahi dalam kalimat doa Yesus di ayat tersebut. Pertama, bahwa Yesus telah memelihara atau menjaga murid-muridnya sedemikian rupa. Sehingga audes ek auton apotelo. Apoleto maksudnya. Audes ek auton apoleto. Atau diterjemahkan, tidak ada seorang pun dari mereka yang akan binasa. Namun yang kedua, Yesus juga mengatakan, Eime ho hoyos tes apoleis. Eime ho hoyos tes apoleis. Atau yang diterjemahkan kecuali anak kebinasaan itu. Jadi di sini terjemahan baru, ya, terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia kurang tepat menerjemahkan dengan proses lain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Yang tepat adalah kecuali anak kebinasaan itu. Makanya berkata, Eime hohous tes apoleis. Kecuali anak kebinasaan itu. Dan ini sudah tepat diterjemahkan dalam terjemahan lama. Ya, terjemahan lama menerjemahkan kecuali anak kebinasaan itu. Juga dalam New American dalam New American Standard, ya. Kemudian dalam King James Version dan New King James Version yang menerjemahkan dengan but the son of perdition. Ya. But the son of perdition. Ya. Di sini jelas Yesus menyatakan bahwa semua murid tidak akan binasa kecuali anak kebinasaan itu. Kecuali anak kebinasaan itu, yaitu Yudas Iskariot. Nah, kata Yunani binasa dalam ayat ini adalah apoleto, berasal dari kata apolumi, yang berarti hilang, terbuang, menjadi kebinasaan dan kematian. Kata binasa ini tidak hanya menunjuk pada kematian jasmani, tetapi pada perpisahan kekal dengan Allah dan pada hukuman kekal di neraka. Dan kata apoleto atau binasa ini cocok sebagai paralel penyimbang dengan istilah hoyos tes apoleis atau anak kebinasaan yang ditujukan untuk Yudas Iskariot. Menarik untuk memperhatikan bahwa istilah Yunani hoyos tes apoleios, ya, hoyos tes apoleios yang oleh King James Version diterjemahkan the son of perdition, ya, atau anak kebinasaan itu muncul juga dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3, muncul di 2 Tesalonika 2 ayat 3, menunjuk pada antikris. Persamaan ini bukan kebetulan. Ini mengindikasikan bahwa Yudas dan manusia durhaka atau antikris sama-sama merupakan anak kebinasaan, the son of perdition, ya, yang akan binasa di dalam kekekalan neraka. Karena itulah New International Version dan beberapa terjemahan Inggris lainnya menerjemahkan istilah tersebut dengan the man doomed to destruction, atau manusia yang ditentukan untuk dihancurkan atau dibinasakan. Jadi suka atau tidak suka, saudara, Yudas Iskariot memang sudah ditentukan untuk binasa. Sekarang fakta yang keenam. Yudas Iskariot dikatakan sebagai orang celaka yang lebih baik jika ia tidak pernah dilahirkan. Lukas 22 ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Yesus sendiri mengatakan dalam Lukas 22 ayat 21 sampai 22 demikian. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Di dalam ayat ini Tuhan Yesus mengungkapkan bahwa celakalah orang yang menyerahkan atau mengkhianatinya. Kata celaka ini menunjuk kepada Yudas, karena Yudaslah yang akan mengkhianati Yesus. Ini menunjukkan betapa seriusnya dosa pengkhianatan Yudas.
Dan itu diulangi lagi oleh Petrus tadi yang saya jelaskan dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Mendapat upah karena dosa pengkhianatannya, dikatakan Petrus. Jadi posisinya diambil karena dia telah mengkhianati Kristus. Itu adalah dosa kejahatan Yudas. Sehingga Yesus harus mengatakan, ya, ini betapa serius dosa pengkhianatan Yudas Iskariot terhadap Yesus, sehingga Yesus harus mengatakan, oi, ya, oe atau celakalah. Kata Yunani oe atau celakalah, di mana kata Yunani ini merupakan seruan peringatan dalam nada kesedihan atau duka cita yang dalam karena malapetaka atau bencana yang akan terjadi atas Yudas. Artinya saat Yesus berkata, oe, celakalah kepada Yudas, dia bukanlah mengatakan penghukuman terakhir, melainkan menyesal keadaan malapetaka yang akan dialami oleh Yudas yang tanpa disadarinya malapetaka itu sedang menantinya. Bahkan di dalam Matius 26 ayat 24 Yesus mengatakan, adalah lebih baik kalau bagi orang itu sekiranya tidak dilahirkan. Karena dalam hal ini Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus akan binasa karena ketamakannya. Sekarang yang ketujuh, fakta ketujuh. Yudas Iskariot disebut sebagai iblis oleh Yesus. Yohanes 6 ayat 70 sampai 71. Yesus menegaskan bahwa ia sendiri yang memilih 12 murid. Namun salah satu diantaranya adalah iblis. Dalam Yohanes 6 ayat 70 sampai 71 dikatakan, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu, yang 12 ini? Namun seorang diantara kamu adalah iblis. Dan Yesus kemudian menjelaskan bahwa yang dimaksud Yesus ialah Yudas. Yohanes kemudian menjelaskannya. Menjelaskan pernyataan Yesus bahwa yang dimaksud oleh Yesus itu adalah Yudas. Yudas anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu dalam catatan Yohanes. Perhatikan saya, kata Yunani diabolos dalam ayat tersebut yang diterjemahkan dengan iblis, ya, diabolos atau iblis berarti pemfitnah atau pendakwa. Jadi iblis itu berasal dari kata Yunani diabolos. Artinya apa? Satu pemfitnah, dua pendakwa. Jadi ketika Yesus memilih Yudas, Yesus bukan hanya mengetahui bahwa Yudas adalah pemfitnah dan penuduh, pemfitnah dan pendakwa, tetapi juga Yesus tahu bahwa Yudas adalah alat iblis. Faktanya Yudas memang telah menjadi alat iblis. Ini terbukti bahwa Yesus pernah berdoa untuk Petrus yang juga akan menyangkalnya agar imannya jangan gugur. Lukas 22 ayat 31. Yesus pernah berdoa untuk Petrus loh, supaya iman Petrus jangan gugur. Tetapi tidak ada catatan di dalam Alkitab bahwa Yesus berdoa bagi Yudas. Bahkan dalam doa syafaatnya di Yohanes 17 ayat 2. Ketika yang mengatakan, aku memelihara mereka dalam namaku, itu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genap yang tertulis dalam kitab suci. Terlihat di sini dalam doa Yesus bahwa Yesus mendoakan semua muridnya. Kecuali Yudas Iskariot, orang yang ditentukan untuk binasa itu, tidak didoakan oleh Yesus untuk dipelihara. Itu fakta yang ketujuh. Yudas Iskariot disebut sebagai iblis dalam pengertian dia adalah pendakwa, pemfitnah, dan alat iblis yang akan menyerahkan Yesus melalui sebuah konspirasi pengkhianatan yang disebut sebagai kejahatan oleh Petrus. Sekarang closing statement saya. Pendapat sang debaters yang menyatakan bahwa Yudas tidak masuk neraka tetapi masuk surga dengan 3 alasan, yaitu 1, Yesus telah memilih Yudas untuk peran pengkhianatan, dan 2, Yesus sendiri yang berkata bahwa ke-12 murid akan duduk di tahta bersama dengan dia untuk menghakimi 12 suku Israel, dan 3, Yudas bunuh diri lebih dahulu. Tapi Yesus sudah mengampuni Yudas sehingga Yudas tidak berdosa lagi. Sudah saya bantah, sudah saya sanggah berdasarkan fakta Alkitab dengan argumen teologis biblika yang memadai. Nah, berdasarkan penjelasan saya tersebut di atas, tidak ada alasan Alkitabiah untuk mempertahankan pendapat bahwa Yudas Iskariot masuk surga. Jadi pendapat yang menyatakan bahwa Yudas Iskariot masuk surga hanya merupakan pernyataan spekulasi teologis yang keliru memahami beberapa teks dan maksud Alkitab. Sekali lagi, pendapat yang menyatakan bahwa Yudas Iskariot masuk surga hanya merupakan pernyataan spekulasi teologis yang keliru memahami beberapa teks Alkitab dan maksud Alkitab. Ini disebut dengan salah tafsir, makanya dikatakan spekulasi teologis. Karena itu pendapat tersebut saya kategorikan kesalahan teologis, spekulasi teologis ini, ya, saya sebut dalam kategori hoax.
Jadi Yudas masuk surga? Jelas. Menurut catatan Alkitab yang sudah saya sajikan tadi, dalam beberapa argumen adalah hoax. Ini yang bisa saya bagikan. Saya Sam, teolog Protestan,